Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya tanpa terkecuali. Selamat bergabung di tatapan maya yang selalu kamu hadapin semenjak 1 tahun yang lalu, dan bergabung lagi di kelas 8 ini juga tetap bertatap maya dengan kalian. Walaupun demikian, tidak mengurangi materi yang Bundo berikan kepada kalian dengan semangat setiap saat, setiap waktu memakai prokesnya. Karena dengan kita memakai prokes, semangat belajar kita tetap selalu ada di sepanjang tatapan maya ini. Baiklah anak-anak semuanya, kalian sehat semua kan? Begitu juga hendaknya Bundo di tatapan maya ini juga harus sehat. Dan untuk memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita membaca doa. Membaca doa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak Bundo semuanya, minggu kemarin kita telah belajar tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila dan makna Pancasila sebagai dasar negara dalam pandangan hidup. Nah, bagaimana kalian semuanya? Sudah mengerjakan tugas yang sudah Bundo berikan kepada kalian? Kalau sudah, Bundo sudah menilai langsung di saat kamu belajar dan mendapatkan nilai-nilai, ada yang bagus dan ada juga yang tidak bagus. Harapan Bundo, kamu untuk minggu ini lebih semangat lagi belajarnya dalam materi berikutnya. Baik, kita lanjutkan kepada materi berikutnya. Materi berikutnya, siswa itu mampu memahami arti kedudukan dan fungsi Pancasila dan mampu memahami makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nilai karakter yang akan kamu kuasai: mensyukuri semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berempati terhadap orang lain saat tertimpa musibah, dan saling tolong-menolong sesama manusia. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kita lihat perjalanan Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama pada akhir sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya secara resmi menyebut 5 dasar negara yang dikemukakannya sebagai Pancasila. Mungkin kalian sudah tahu semuanya 5 dasar itu dari dasar negara Pancasila. Siapa yang tahu di antara kalian satu saja dari 5 sila dasar itu? Bagus. Nah, dari sanalah kita melihat bahwasanya 5 dasar negara yang dikemukakannya sebagai Pancasila itu adalah pandangan kita sebagai warga negara, sebagai siswa, sebagai pelajar, sebagai peserta didik harus memahami konsep daripada 5 dasar negara tersebut. Karena kalau tidak kamu menguasai 5 sila itu, maka kamu tidak akan menjadi seorang pribadi yang kokoh dan seorang pribadi yang memiliki nilai-nilai dasar dalam kehidupan kamu semuanya. Kemudian, Pancasila menjadi norma dasar dan kaedah negara yang fundamental. Kamu mungkin sudah tahu norma dasar dari seorang siswa itu adalah
nilai-nilai yang kamu miliki dari sila-sila dasar Pancasila tersebut itu harus kamu mempunyai dan kamu harus menguasainya. Karena kalau kamu tidak memiliki nilai-nilai dasar tersebut, maka kamu termasuk sebagai pribadi yang tidak memiliki akhlak yang mulia dan tidak memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Misalnya, kamu tidak ada nilai dasar kamu apa? Berbudi pekerti. Nah, kamu diwajibkan sebagai pelajar, sebagai peserta didik harus memiliki nilai pribadi tersebut. Supaya apa? Supaya kamu dihargai oleh teman kamu, oleh keluarga kamu, oleh masyarakat yang ada di sekitar kamu. Berikut hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Siapa yang tahu di antara kalian bunyi alinea keempat dari Undang-Undang Dasar 1945? Bagus. Nah, itulah yang harus kamu miliki sepanjang kamu sebagai seorang warga negara yang baik ataupun sebagai peserta didik yang baik. Kalau kamu tidak mempunyai nilai-nilai yang terkandung dalam alinea keempat, maka kamu akan terombang-ambing, akan terpikirkan oleh kamu bahwasanya negara kita ini tidak memiliki nilai-nilai. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kenapa kita katakan sebagai pandangan hidup bangsa? Pancasila itu sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, Bunda telah memberikan kepada kalian menyalin atau membuat atau ditulis dalam buku tulis kamu dari kelas 7 kan sampai kelas 8 ini, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu harus kamu kuasai dan dihafal supaya ini harus melekat di dalam pemikiran kamu dan di dalam sanubari kamu untuk menjadi orang-orang yang lebih baik di pandangan orang banyak. Sekarang kita lihat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberi corak dan ciri yang khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa ini. Nah, kamu lihatlah sekarang ini. Perbedaannya sangat nampak atau sangat kelihatan di masa hari ini, apalagi di masa pandemi ini. Kenapa demikian? Karena bangsa Indonesia di dalam kondisi pandemi ini sangat melakukan kegiatan sosial yang kita kenal dengan bansos. Itu bertanda bahwasanya Pancasila yang terkandung di dalam kepribadian bangsa itu ada nilai-nilai yang terkandung, yaitu tolong menolong sesama manusia, tolong menolong sesama kamu sebagai peserta didik. Contoh, misalnya sekarang kamu dianjurkan untuk pakai prokes, ternyata teman kamu itu melakukan hal itu salah satu daripada kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia itu. Karena dengan adanya kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri yang khas. Negara lain belum tentu sama dengan negara kita. Misalnya, negara Malaysia tidak sama bagaimana dia memberikan corak dan ciri yang khas bagi bangsa dia maupun bagi bangsa Indonesia. Itulah pembeda keistimewaan dari bangsa kita ini. Sekarang, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Nah, itulah Bunda sampaikan kepada kalian. Hukum yang berlaku di negara kita tidak sama hukum yang berlaku di negara lain. Karena kita ini bersumber kepada Pancasila
yang terdiri dari 5 sila itu, yang memiliki nilai-nilai daripada masing-masing Pancasila. Kalau negara lain tidak ada yang sama dengan hukum kita. Seperti Malaysia, ada, kalau misalnya dia bermasalah, hukumnya tidak sama dengan masalah yang terjadi di Indonesia. Mengerti nak? Enggak macam mana? Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat, sebagai warga, sebagai peserta didik harus mengamalkan semua yang ada di negara kita ini untuk supaya kita tidak dijajah oleh bangsa-bangsa lain untuk melestarikan apa yang kita miliki di negara kita ini. Pancasila sebagai ideologi nasional. Kenapa Pancasila sebagai ideologi nasional? Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Kalau kita lihat di dalam makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup, pertama, membentuk identitas atau jati diri bangsa. Nah, kamu mungkin sudah kenal dengan identitas. Seorang pelajar juga mempunyai identitas diri, yaitu kamu ada nomor NIS atau NIK. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kamu juga membentuk identitas atau jati diri bangsa, yaitu dengan adanya memiliki kartu tanda pengenal. Kartu tanda pengenal sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Nah, di dalam makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, kita harus mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial yang kita hadapi hari ini. Misalnya, kamu sekarang ini tidak boleh keluar karena dalam kondisi pandemik, tetapi kamu tetap belajar melalui kegiatan online. Biasanya offline, tetapi karena kondisi sekarang kamu belajarnya di rumah tanpa mengurangi waktu untuk belajar. Jadi ada nilai yang kamu dapat biarpun kamu sekarang ini dalam kondisi yang dihadapi dalam kehidupan sosial kamu. Memberikan arah, tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Sarana pemersatu bangsa dan negara. Nah, jadi ada 5 makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu terdiri atas 5 nilai, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di antaranya tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di antaranya mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia.
Di antaranya mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di antaranya, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antaranya, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.